merasa bila ketika memilih saluran jaringan distribusi, apakah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan bagaimana saja seandainya terjadi kesalahan pada saat memilih saluran distribusi. Agar tidak salah memilih, yang pertama dari pangsa pasar, dalam proses penentuan pasar ataupun pelayanan barang produksi, distribution channel bisa didorong oleh faktor penentu permintaan pasar. Yang kedua, penentuan barang. Sebagai penentuan barang, perusahaan harus bisa melihat dari kualitas barang sehingga barang tersebut bisa dinilai apakah berat ataupun tidak. Bila memang barang tersebut berat, maka pihak produsen harus memikirkan biaya ongkos kirim dalam distribusinya. Yang ketiga, penentuan perusahaan. Sebagai suatu penelitian perusahaan tentu akan memberikan kemampuan dalam hal menentukan, membeli dan menguasai barang sebagai penyediaan barang. Yang keempat, menentukan perantara. Sebagai perantara, pihak produsen akan memberikan pelayanan dalam membeli barangnya kepada konsumen. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Desi Nur Safitri, kelompok 4 NIM 2019-155, tentang di era sekarang tentu banyak perusahaan jasa yang menerapkan pelayanan campuran fisik maupun digital. Dalam pelaksanaan pelayanan fisik dan digital tentu memiliki perbedaan, entah itu tata cara atau penanganan masalahnya. Menurut kelompok Anda, dalam perusahaan jasa yang menerapkan pelayanan campuran dalam penyelesaian masalah konsumen, lebih sulit mana menyelesaikan masalah secara fisik atau digital, dan alasannya apa? Nah, jadi menurut saya itu lebih sulit menyelesaikan permasalahan secara digital karena kasus menyelesaikan masalah di m-banking. Nah, contoh bank ini punya kantor fisik atau enggak produk fisik seperti ATM atau m-banking, itu layanan digital. Nah, semisal kita melakukan penyelesaian masalah terhadap produk m-banking dan dilakukan secara digital atau enggak kita enggak ketemu langsung, itu biasanya sering terjadi miskomunikasi. Jadi semisal yang mempunyai masalah orang-orang tua nih yang pakai m-banking. Nah, kita kayak ngehimbau pelan, tapi biasanya ada salah pencet, kayak nggak lihat mbak, nggak tahu atau gimana kayak gitu. Nah, itu kecuali kalau semisal fisik. Nah, kalau semisal fisik kan kita bisa langsung tunjukin, ini pak, pilih ini. Misal untuk transfer pilihnya ke sini, untuk pembayaran apa-apa itu bisa pilihnya ke sini, terus pencet ini. Jadi kita tunjukin langsung. Nah, beda kalau digital, nanti suruh pilih sini. Nah, biasanya kayak entah itu nggak kelihatan atau apa, terus atau enggak kayak misinformasi. Nah, itu sering terjadi biasanya kalau dilakukan secara online atau enggak digital. Nah, kalau semisal fisik ya seperti itu. Jadi itu alasan dari kelompok kami memilih lebih sulit melakukan penyelesaian masalah secara digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeri Kurnia. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman pada presentasi pada minggu kemarin. Yang dimana di sini ada pertanyaan dari Mas Rizky Mustafa NIM 2019 dengan akhiran 106 perwakilan dari kelompok 12. Nah, pertanyaannya itu sendiri dari slide keempat dari presentasi kelompok 8 terdapat aliran negosiasi dalam hal distribusi. Nah, bisa dijelaskan mengapa dalam melakukan operasi transaksi barang maupun jasa
sebuah negosiasi itu penting dalam sebuah transaksi. Nah, jadi kita harus mengetahui bahwasannya negosiasi adalah teks yang membuat bentuk interaksi sosial atau yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dari dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda seperti itu. Nah, sebelum itu kita harus mengerti atau mengetahui yang namanya ciri-ciri teks negosiasi. Nah, teks negosiasi itu bisa menghasilkan yang namanya menghasilkan kesepakatan. Yang kedua itu bisa menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga itu dari negosiasi ini bisa menghasilkan yang namanya memprioritaskan kepentingan bersama. Yang keempat itu bisa menghasilkan sarana untuk mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir itu negosiasi ini bisa mengarah pada tujuan yang praktis seperti itu. Nah, dalam proses transaksi itu negosiasi diperlukan agar pembeli dan juga penjual mencapai kesepakatan harga dan juga keuntungan. Dengan demikian, negosiasi dalam melakukan transaksi perlu dilakukan oleh penjual dan pembeli agar mendapatkan kesepakatan harga dan juga keuntungan yang sama-sama atau yang namanya 50-50. Kita sebagai pembeli ingin mendapat harga yang lebih murah, sedangkan penjual ingin mendapat atau menjual barang mereka dengan banyak agar produk yang mereka hasilkan itu bisa terjual dengan banyak pemasukan yang jelas seperti itu. Jadi ketika kita melakukan negosiasi, penjual dan pembeli itu bisa melakukan kesepakatan yang memang itu menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita sebagai penjual itu mendapatkan yang namanya barang itu bisa terjual dengan baik, dan kita sebagai pembeli itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari barang yang kita beli tersebut. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mas Syafa ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elok Erlina Syafitri. Konsep dari 7P dalam pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Hal ini mengacu pada apa yang dihasilkan perusahaan, apakah itu produk atau layanan, dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan inti pelanggan. Yang kedua, harga atau price. Price atau harga merupakan satu-satunya elemen penghasil pendapatan dari semua aktivitas pemasaran lainnya. Penting untuk mendapatkan harga yang tepat agar tidak hanya menutupi biaya pengeluaran, tetapi juga menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, place atau tempat. Konsep tempat merupakan lokasi pelanggan melakukan pembelian. Tempat yang dimaksud dapat berupa aplikasi, situs web, atau toko fisik. Perusahaan perlu mempertimbangkan tempat seperti apa yang sesuai dengan target konsumennya. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi merupakan tahap penting dalam bisnis untuk mengomunikasikan kepada pelanggan terkait eksistensi produk dengan berbagai keunggulan dan harga yang menarik. Tanpa promosi, pelanggan tidak akan mengetahui itu semua. Yang kelima, people atau orang. Karyawan perusahaan memiliki peran besar dalam berinteraksi dengan pelanggan, menerima dan memproses pertanyaan, pesanan, dan keluhan mereka secara langsung melalui obrolan online, di media sosial, atau melalui pusat panggilan. Mereka berinteraksi dengan pelanggan sepanjang hari dan menjadi wajah organisasi bagi pelanggan. Yang keenam, proses. Semua perusahaan ingin menciptakan perjalanan yang lancar, efisien, dan ramah pelanggan. Hal ini tidak dapat dicapai tanpa proses yang tepat di belakang layar untuk mewujudkannya. Memahami langkah-langkah perjalanan pelanggan, mulai dari mengajukan pertanyaan secara online hingga meminta informasi dan melakukan pembelian, dapat membantu perusahaan untuk mempertimbangkan proses apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan.
yaitu physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik memberikan isyarat nyata tentang kualitas pelanggan yang ditawarkan perusahaan. Hal ini dapat berguna ketika pelanggan belum pernah membeli produk atau layanan dari suatu perusahaan sebelumnya dan membutuhkan jaminan atau yang diharapkan untuk membayar layanan sebelum dikirim. Oke, saya Rizky Alfian, NIM 2019-195. Izin menjawab pertanyaannya Dava Rizky, NIM 2019-447 dari kelompok 1, yang pertanyaannya, bicara dampak baik pasti ada dampak buruk. Lalu hal apa yang ditimbulkan dari penerapan e-commerce di Indonesia, dan lalu bagaimana mengatasi dampak negatif tersebut? Nah, jadi menurut saya dampak dengan adanya e-commerce di Indonesia itu sangat memberi efek yang sangat besar ya. Jadi contoh kayak kita sebagai penjual itu nggak punya permasalahan dari letak geografis yang sekarang udah adanya e-commerce itu, jadi kita bisa menjual dengan market yang lebih luas lagi. Semisal kita berjualan di Malang saja, kita bisa mengirim barang ke Papua, ke Aceh, ke Sumatera, dari Sabang sampai Merauke. Nah, sedangkan kalau misal nggak adanya e-commerce ini, kita hanya bisa mencakup market yang terbatas, hanya radius berapa kilometer gitu aja. Karena nggak ada pelayanan atau pelayanan distribusi barang yang sampai ke daerah-daerah yang nggak bisa kita jangkau kayak gitu. Nah, banyak banget dampak positifnya, dan untuk dampak negatifnya pasti ada kayak kecurangan seperti barang yang nggak sesuai, terus penyalahgunaan informasi. Jadi pasti ada oknum-oknum yang melakukan seperti itu. Nah, jadi untuk mengantisipasinya, jadi pihak semisal saya yang mempunyai platform e-commerce dan saya pasti membuat pencegahan untuk meminimalisir atau enggak menghilangkan kasus seperti itu. Nah, dengan cara membuat sistem yang mampu menghapus atau enggak melihat dan melacak oknum-oknum ini untuk berhenti melakukan kegiatan tersebut di platform saya. Contoh Shopee sekarang ada namanya kayak laporan live chat ke pihak Shopee, dan itu bisa melaporkan seluruh permasalahannya dan sebagainya dengan kejadian apapun. Jadi kalau misal ada penipuan dan sebagainya, bisa dilapor ke platform tersebut dan dimatikan akun tersebut, akun yang melakukan kecurangan. Nah, bisa dilanjut lagi dari pihak Shopee, bisa membantu untuk melanjutkan kasus ini ke pihak berwajib. Nah, seperti itu. Jadi dan di sisi lain juga, selain kita membahas dengan penjual, kita bisa membantu mengarahkan atau enggak memberi informasi dan sosialisasi terhadap pembeli atau enggak customers yang melakukan pembelian di e-commerce, seperti kayak ciri-ciri penipuan yang terjadi di online shop, terus berhati-hati dalam melakukan pembayaran online, terus intinya harus ada warning atau enggak waspada di setiap poin-poin yang mereka ingin melakukan pembayaran. Jadi dan itu harus dilakukan terus-terusan, karena biar itu bisa keinget di otak mereka. Jadi seperti itu aja jawabannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Leonard 19 dari tim 2019 dengan akhiran 132 perbilan yang 37. Nah, jadi pertanyaan Mas
bisa dijelaskan dengan menerapkan pada studi kasus yang sudah dipilih. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwasanya yang kami pilih dari studi kasus ini adalah PT Indomie atau mungkin ya dari produk Indonesia sendiri seperti itu. Nah, jadi cara yang bisa kami berikan melalui diskusi yang kami lakukan pada minggu kemarin ialah jadi yang dapat untuk mengatasi hambatan yang mengenai isu budaya yang berbeda dalam mendistribusikan barang atau layanan jasa ialah mungkin dari kelompok kami itu menyarankan yang pertama kita harus menerapkan strategi pemasaran yang baik. Jadi kita sebagai produsen atau sebagai manajer kita harus bisa mengetahui strategi pemasaran yang baik mengenai produk yang kita distribusi tersebut. Nah, proses distribusi produk akan sangat bergantung pada strategi pemasaran yang kita terapkan tersebut. Nah, jadi sekali lagi distribusi produk tidak bisa dilepaskan dari faktor pemasaran. Nah, jadi kita bisa menentukan strategi pemasaran yang tepat jika kita sudah mengetahui produk yang akan kita pasarkan untuk distributor atau memang dari konsumen kita itu sendiri. Nah, jadi di era sekarang atau di era 4.0 ini mengerucutkan dari metode pemasaran yang berbentuk digital, yang mana bisa kita sebut dengan pemasaran melalui media sosial seperti itu. Nah, jadi media sosial ini juga membantu membangun hubungan yang sinergis dan juga hubungan-hubungan yang sangat baik terhadap konsumen kita. Nah, kita bisa mengkonfirmasi perkembangan terkini dari produk dan juga layanan yang kita berikan kepada konsumen melalui jejaring sosial ini. Nah, dari pemasaran online ini atau media digital ini kita bisa melakukan yang namanya demografi. Nah, demografi ini kita bisa mengetahui demografi ads pada IG dan juga FB yang mana hal ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana kebutuhan yang konsumen atau pelanggan kita butuhkan terhadap produk yang kita miliki tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya kami menyarankan atau kami berpendapat bahwa yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan dari isu-isu budaya ini ialah kita harus mengetahui atau kita harus menentukan jadi distributor yang tepat untuk produk atau layanan kita. Nah, jadi menentukan sebuah distribusi yang digunakan produsen biasanya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga produk yang kita jual, kondisi perekonomiannya dan juga karakteristik masyarakat atau pola konsumsi mereka juga berpengaruh terhadap distribusi yang kita akan berikan nantinya seperti itu, yang dimana kita harus melakukan kerjasama dengan distributor lokal, yang mana kita harus melakukan kolaborasi mengenai barang dan juga jasa yang akan kita salurkan kepada wilayah-wilayah tersebut, yang dimana nantinya distributor lokal ini bisa melakukan distribusi terhadap barang-barang yang sudah kita berikan kepada wilayah-wilayah mereka yang ada di wilayah tersebut seperti itu. Nah, tidak apa-apa jika kita mengalami kerugian sedikit seperti itu, karena kita juga mendapatkan yang namanya keuntungan dari distribusikan barang kita terhadap distributor yang ada pada wilayah tersebut. Karena apa? Kita juga mempunyai ceruk yang sudah kita tandai pada wilayah tersebut. Jadi nantinya barang kita yang sudah kita berikan atau kita distribusi kepada distributor lokal dari tempat tersebut, kita juga akan mendapatkan keuntungan dari barang-barang tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya atau yang terakhir kami menyarankan untuk menggunakan influencer dan juga reseller atau dropshipper pada barang kita, yang dimana manfaat dari influencer ini juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk memasarkan produk baru. Nah, yang dimana bekerjasama dengan influencer ini dinilai sebagai sarana yang paling efektif untuk bisa mendistribusikan barang kita. Contohnya saja saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, yang dimana mungkin kita ambil contoh saja Nusa Tenggara Barat ini atau wilayah saya ini mengalami isu-isu sosial yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi perusahaan Indomie ini mengangkat saya sebagai influencer atau brand ambassador dari negara mereka, yang
mendapatkan keuntungan dari menjual barang atau mendistribusikan barang-barang yang sudah saya perkenalkan kepada tempat-tempat atau yang wilayah saya itu belum ketahui mengenai barang-barang tersebut seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan dari Mas Renal. Mungkin ada kesalahan atau hal-hal yang tidak diketahui, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sally Gustika Sukma Dewi. Dalam kegiatan distribusi pastinya tidak hanya satu metode tetapi menggunakan dua metode, yaitu offline dan online. Nah, dari kedua metode itu cara memaksimalkan keduanya seperti apa? Yang pertama, memasarkan produk. Perusahaan distributor tentunya harus bisa memasarkan produk dengan baik, karena kegiatan ini memiliki peranan yang penting untuk distributor. Tujuannya adalah agar calon konsumen bisa mengenali produk dengan baik dan juga mempunyai informasi yang lengkap, sehingga pihak konsumen bisa lebih mudah dalam menemukan produk yang mereka butuhkan. Yang kedua, menulis informasi produk dengan lengkap dan jelas. Dengan adanya informasi yang lengkap dan juga jelas dalam suatu produk, maka konsumen pun akan bisa memutuskan dengan mudah saat ingin memilih produk yang sesuai. Selain itu, informasi ini juga sangat bermanfaat untuk distributor itu sendiri, karena mereka akan mengetahui informasi produk saat produk di gudang masih banyak yang menumpuk. Yang ketiga, menjual produk dengan harga yang kompetitif. Walaupun di dalamnya ada berbagai biaya pengangkutan, tetapi dalam hal ini distributor dilarang memasarkan harga yang terlampau tinggi. Mereka harus melakukan riset terkait dengan harga pasaran tertentu terlebih dahulu. Yang terakhir, menyimpan produk dengan baik. Perusahaan distributor juga harus mempunyai gudang agar bisa menyimpan produk yang dijual sebelum didaftarkan ke setiap pedagang kecil. Umumnya gudang milik perusahaan distributor tersebut akan baik dibuat dan juga berada di berbagai wilayah, sehingga pihak distributor pun bisa menjangkau konsumen yang berada di lokasi jauh, bisa lebih mudah untuk menjangkaunya. Oke, pertanyaan dari Afif Nur Faizi Yahya, kelompok 5 NIM 2019-1160. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda agar suatu kegiatan penyaluran barang dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien? Nah, jadi menurut saya ada 8 tahap yang bisa untuk membuat pendistribusian barang itu bisa lebih efisien dan cepat. Itu yang pertama, milih distributor yang benar, yang tepat. Terus distribusi melalui website karena itu bisa dijangkau di internet, sedangkan internet itu luas banget jangkauannya. Terus menjaga komunikasi dengan distributor. Terus fokus pada area lokal. Terus memanfaatkan software. Siapkan transportasi yang tepat, menerapkan sistem COD, dan melakukan review. Nah, jadi 8 poin itu yang menurut saya sangat pas buat melakukan pendistribusian yang efektif dan efisien gitu loh. Jadi karena apa? Poin-poinnya itu sudah kita pegang, kayak kita punya distributor yang bagus, terus kita melakukan jangkauan pemasarannya juga luas, atau enggak jangkauan informasinya juga luas. Jadi kan kita bisa menjangkau marketnya lebih luas pertama, dan juga menjangkau informasinya juga, memberikan informasinya juga lebih luas lagi gitu. Jadi kan lebih enak, dan marketnya kita juga lebih luas lagi gitu. Jadi mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Maulana, NIM 2019-208.
dari kelompok 8 ingin menyampaikan beberapa jawaban dari pertanyaan yang diutarakan pada kelompok 8 oleh teman-teman kelas manajemen pemasaran jasa, yaitu pertanyaannya, mengapa penting untuk mempertimbangkan distribusi layanan inti dan tambahan secara terpisah dan bersama-sama. Oke, saya akan menjawabnya. Distribusi layanan inti dan tambahan mempunyai hal yang berbeda, di mana jika kedua hal ini dilakukan secara bersama-sama, maka distribusi layanan inti hanya bisa memberikan layanan secara fisik dan terbatas. Apabila layanan tambahan itu memberikan informasi yang dan distribusi secara luas dengan biaya yang efektif gitu. Dan jika dilaksanakan secara bersama-sama, maka distribusi informasi dan konsultasi dan layanan lainnya akan mencapai tingkatan yang canggih dalam industri layanan global melalui pemanfaatan sejumlah saluran yang ditargetkan pada segmen pelanggan utama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rafli, di mana pertanyaan adalah tentang Smart ASN, yang mana dahulu yang harus dipertimbangkan dalam layanan SDM-nya atau bersosialisasi kepada masyarakat tentang kemudahan atau layanan yang berbasis pada online-nya. Karena banyak sekali di kota-kota lain yang kurang maksimal gitu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Lafi. Jawaban saya adalah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan itu adalah kualitas SDM-nya. Apabila kualitas SDM-nya itu diperbaiki dengan memberikan SDM itu pengetahuan yang lebih bagus atau lebih profesional, maka SDM tersebut ketika memberikan pelayanan kepada konsumen atau masyarakat sendiri akan lebih efektif gitu. Karena dalam SN atau aparatur sipil negara sendiri, pemerintah, BPSDM, PUPR itu membuat pengembangan talenta dan menyelenggarakan kompetensi online, dan ini dinyatakan langsung oleh Kepala Pusat Pengembangan Talenta yaitu Ridwan Effendi, yang mana berarti sudah benar-benar pasti yang perlu diperbaiki adalah sumber daya manusianya gitu. Dan jika sumber daya manusia ini diperbaiki sesuai dengan profesionalnya, sesuai dengan basicnya, maka ketika memberikan sesuatu pelayanan kepada konsumen atau masyarakat itu akan ditanggapi dengan